Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian GPDI Shekinah. Tentunya kita mau meluangkan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita bersama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk renungan hari ini, saya akan mengambil tema yaitu MLM. Wah, MLM nih mungkin Bapak Ibu, Saudara-saudari pasti pernah dengar ya, usaha MLM atau multi level marketing. Wah, tapi kita bukan mau bahas multi level marketing ya. MLM di sini singkatannya adalah mari lakukan mengampuni. Wah, ini kata-kata mengampuni ini di ayat Alkitab itu banyak sekali bisa kita temui dalam berbagai kesempatan dan dalam berbagai cara pengaplikasiannya Bapak Ibu ya. Tapi seringkali yang menjadi kendala adalah satu hal, sulit untuk melakukannya gitu ya. Nah, berhubung singkatannya juga MLM, jadi saya akan coba kaitkan dengan teori MLM dalam artian multi level marketing itu sendiri dalam mengampuni. Wah, kira-kira apa kaitannya ya? Nanti kita bahas sama-sama. Kita boleh baca dulu ayat pokoknya di Matius 18 ayat 21 sampai ke 22. Pasti kita sudah pernah baca ini juga. Kita ulang lagi untuk membacanya. Kita baca bersama-sama. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Puji Tuhan ya Bapak Ibu, ayat ini pasti udah pernah kita baca sebelumnya. Kalau baca ayat ini yang terlintas adalah, waduh, bukan cuma 7 kali, tapi 70 kali 7 kali itu ya, 490 kalau dikali ya Bapak Ibu ya. Itu menggambarkan hal yang sangat sulit mungkin kalau kita berpikir secara daging kita, wah sulit deh mengampuni sekali aja. Kadang-kadang kalau kita udah lagi dongkol, sulit gitu ya Bapak Ibu ya. Ini saat Petrus tanya ke Tuhan, apakah 7 kali? Kata Tuhan, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Nah, itu cukup untuk menggambarkan bahwa memang istilahnya kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mungkin kita merasa tidak sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita jelas dalam firman-Nya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kan saya bilang nih, kita mau coba sangkut pautkan dengan MLM, multi level marketing. Sebenarnya apa kaitannya? Jadi gini Bapak Ibu, anggaplah kita sekarang ini bergabung di sebuah MLM gitu ya. Pasti tahu Bapak Ibu, Saudara-saudari, konsep bisnis MLM. Anggaplah Tuhan Yesus itu sebagai upline crown kita. Jadi upline kita yang paling atas gitu ya. Itu orang yang pertama kali ngajak kita, yang pertama kali banget pokoknya. Anggaplah seperti itu. Nah, tujuannya mengampuni ini adalah kita mau cari multiplier effect atau efek yang luas gitu, efek yang membawa dampak. Nah, kalau kita MLM tugasnya sebenarnya apa yang paling utama Bapak Ibu ya? Kita apa sih biasanya? Cari downline ya. Nah, cari downline di sini bisa kita artikan yaitu kita mencari jiwa, memenangkan jiwa untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan cara mengampuni ini, yaitu dimana kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi cerminan pribadi Kristus yang bisa memenangkan banyak jiwa yang mungkin belum percaya Tuhan dengan melihat role model dari kita yang salah satunya kita perlihatkan dengan mengampuni ini gitu ya. Diharapkan kita bisa menjadi terang dan garam dunia, salah satunya melalui pengampunan yang kita lakukan bagi sesama kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita mau bahas MLM nih Bapak Ibu ya, tadi kan saya bilang anggaplah Tuhan Yesus itu sebagai upline kita yang paling atas. Biasanya apa yang dilakukan upline ke bawahan-bawahannya, downline-nya gitu ya? Ada 3 hal. Yang pertama adalah upline itu pasti kasih teladan. Nah, jadi sebelum dia suruh downline-nya melakukan apa, biasanya upline-nya lakukan dulu. Dia sebagai role model atau memberi teladan. Yuk kita lihat ayatnya di Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih.
Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, di ayat ini mau menggambarkan Bapak Ibu ya, kenapa Tuhan Yesus suruh kita mengampuni bukan cuma sekali, 70 kali 7 kali, dan di ayat-ayat lain di Alkitab pun sering kita temui yang intinya mengampuni atau mengasihi sesama ya. Contohnya yang sangat populer sekali kita sudah sering temui, jika ditampar pipi kirimu berikan juga pipi kananmu, seperti itu contohnya ya. Dia memerintahkan kita atau menghendaki kita melakukan itu karena satu hal, Dia sudah melakukan itu lebih dulu, dan yang Dia kerjakan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari sekedar mengampuni, yaitu Dia mengampuni segenap dosa-dosa dan kesalahan kita dan ditebus, dibayar lunas di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang membawa keselamatan kekal bagi kita anak-anaknya yang percaya. Jadi jelas teladan yang telah diberikan Tuhan. Nah, yang kedua, upline suka ngapain lagi? Dia suka mengencourage downline-nya atau memberi semangat gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak lupa mengingatkan downline-nya. Jadi diingatkan kembali apa tugasnya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Boleh sama-sama kita baca ayatnya di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Nah, ini pesannya sekali lagi mau menggambarkan bahwa Tuhan sudah memberikan teladan, dan kita jangan lupa, yuk kita juga lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin sulit secara praktek Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi percaya jika kita andalkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa lebih bersabar, kita bisa lebih penuh kasih untuk melepaskan pengampunan jika mungkin ada satu atau dua hal yang tidak berkenan yang menyakiti hati kita. Percayalah, melepaskan pengampunan itu walaupun tidak mudah secara praktek, tapi akan membawa manfaat bagi kita. Manfaatnya ada manfaat internal, manfaat eksternal. Manfaat internalnya bagi kita, pribadi kita, tentunya membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Akan beda rasanya ketika kita masih menyimpan dendam, amarah, kebencian gitu ya. Apalagi kalau dendam Bapak Ibu ya, wah itu biasanya panjang urusannya gitu ya, sampai panjang, nggak lupa pokoknya ya, istilah kasarnya dibawa mati gitu ya. Wah jangan sampai Bapak Ibu ya, nyesel kita nanti, kita yang rugi sendiri. Yang ada kita menyimpan dendam itu bisa bikin kita sakit juga pada akhirnya gitu ya, karena kita nggak ada damai sejahtera di dalam hati kita. Nah, manfaat eksternalnya tentunya yaitu tadi, kembali ke konsep MLM. Mudah-mudahan dengan kita memberi teladan, dengan menjadi contoh, kita bisa memenangkan banyak jiwa, menarik orang yang belum percaya Tuhan dengan melihat keteladanan yang kita lakukan. Wah, dia menunjukkan terang kasih Kristus nih, gak cuma ngomong doang tetapi prakteknya dia lakukan. Nah, itu ultimate goalnya Bapak Ibu ya, ketika kita bisa memenangkan jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi MLM, mari lakukan mengampuni dengan konsep multi level marketing, dengan meneladani Tuhan Yesus, dan kita lakukan untuk kita menjadi teladan bagi sesama kita. Puji Tuhan, renungan hari ini cukup sampai di sini. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Kau berikan kembali kepada kami untuk sama-sama kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati keseharian kami Tuhan, kiranya kami mampu meneladani teladan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh mengampuni, hidup penuh kasih, untuk kami beroleh damai sejahtera dalam kehidupan kami. Berkati aktivitas yang akan kami lakukan hari ini Tuhan, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah ini, kembalikan kami di renungan yang akan datang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.